Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, kesempatan kali ini Putri akan membahas informasi dan juga praktik. Yang pertama itu tahun 1961 di Ronald Daniel, dia ini memperkenalkan critical success factor. Nah, critical success factor ini dia itu dapat berbeda dari satu jenis organisasi ke organisasi yang lain. Lalu apa sih critical success factor itu? Jadi critical success factor itu merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan teman-teman. Nah, dalam sistem pemrosesan transaksi ini menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas, lalu ada mengolah data menjadi informasi dan juga menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna-pengguna yang membutuhkan. Nah, mulai dari sistem pemrosesan transaksi inilah muncul sebuah istilah yang biasa disingkat dengan EDP dan juga muncul SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Lalu unsur lingkungan sistem distribusi itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada pelanggan, lalu ada pemasok, ada ruang persediaan bahan baku, dan juga ada manajemen. Lalu pesanan penjualan itu dia diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Kalau pesanan pembelian itu diciptakan atau dia itu yang menciptakan itu perusahaan yang ditujukan untuk pemasoknya. Nah, akibat dari perusahaan sebagai yang menerima pesanan penjualan maupun pemasok yang menerima pesanan pembelian dari perusahaan gitu, itu dia biasanya akan menciptakan faktur. Nah, faktur itu merupakan tanda bukti transaksi secara kredit. Lalu subsistem utama dari sistem informasi. Dia ini menggunakan diagram nomor 0. Lalu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ada sistem entry pesanan, ini dimasukkan pesanan mulai dimasukkan ke dalam sistem. Lalu ada sistem persediaan, dia memelihara catatan persediaan. Lalu ada sistem penagihan. Nah, ini perusahaan biasanya membuat faktur pelanggan untuk pelanggan. Lalu ada sistem piutang dagang, perusahaan mulai menagih piutang. Lalu sistem yang memesan persediaan pengganti. Ada sistem pembelian. Ini perusahaan memesan barang dagangan kepada pemasok. Lalu sistem penerimaan. Nah, setelah perusahaan memesan, dia nantinya akan menerima pesanannya dan lalu dilanjutkan dengan membayar utangnya kepada pemasok. Nah, pembayaran utang ini disebut dengan sistem utang dagang. Lalu sistem yang menjalankan proses buku besar. Nah, di sini kita akan mengenal istilah yang namanya itu General Ledger System. Dia ini menggabungkan data dari sistem akuntansi untuk menyajikan gambaran keuangan operasi secara gabungan. Lalu update General Ledger System. Dia ini membukukan catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan juga transaksi ke buku besar. Lalu Prepare Management Report System. Ini dia menggunakan isi buku besar untuk menyusun laporan keuangan. Bisa berupa neraca, laba rugi, atau laporan keuangan yang lain. Lalu sistem informasi organisasi. Dalam sistem informasi organisasi ini dikenal istilah sistem informasi eksekutif. Ini ditujukan untuk manajer tingkat organisasi yang lebih atas gitu ya daripada tingkat bisnis, daripada manajer tingkat bisnis. Lalu sistem informasi organisasi ini memenuhi kebutuhan informasi yang berhubungan dengan bagian tertentu dari organisasi. Lalu sistem informasi pemasaran, Nah, dalam sistem informasi pemasaran ini kita akan mengenal 2 subsistem utama, yaitu output dan juga input. Yang pertama ada subsistem output. Ada bauran pemasaran yang terdiri dari 4 unsur utama. Lalu ada subsistem produk memberikan informasi produk. Lalu ada subsistem lokasi memberikan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan gitu. Lalu ada subsistem promosi, ini merupakan informasi iklan dan juga aktivitas penjualan. Lalu ada subsistem harga, ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan untuk menentukan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga. Lalu ada bauran terintegrasi, merupakan kombinasi dari unsur-unsur yang sudah
sedikit saya jelaskan di atas tadi, gunanya untuk mengembangkan strategi. Next, subsistem input. Ada sistem pemrosesan transaksi, lalu ada subsistem riset pemasaran, dan juga ada subsistem intelijensi pemasaran. Lalu lalu ada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, ini dia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan tentang sumber daya manusia perusahaan. Lalu ada sistem informasi manufaktur. Ini dia memberikan informasi ke manajer tentang operasi manufaktur perusahaan. Terdapat 4 subsistem output dalam sistem informasi manufaktur. Itu ada produksi, persediaan, mutu, dan juga biaya. Lalu ada sistem informasi keuangan. Sesuai namanya, ini dia menginformasikan tentang aktivitas keuangan perusahaan. Biasanya ini terdapat audit internal ya teman-teman. Lalu outputnya itu ada ramalan tren ekonomi masa depan, ada mengelola aliran dana perusahaan, dan juga mengendalikan keuangan perusahaan. Lalu ada sistem informasi eksekutif. Biasanya ini memberikan informasi ke manajer yang lebih tinggi atau tingkatnya itu yang lebih tinggi ya, terkait dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan. Ini CRM biasanya itu mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang. Lalu ada data warehousing, ini merupakan unsur utama dari CRM tadi. Nah, data warehousing itu merupakan penggunaan dan juga pembuatan sebuah data warehouse atau data mart. Lalu sistem data warehousing itu ada 3 proses, yaitu proses ekstraksi, transformasi, dan juga pemuatan. Lalu gimana sih caranya data itu disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Jadi di sini kita akan mengenal 2 tabel teman-teman. Yang pertama itu tabel dimensi, dan yang kedua itu ada tabel fakta. Nah, di dalam pembahasan ini kita juga akan mengenal yang namanya skema bintang. Kenapa sih dinamakan skema bintang? Kenapa nggak dinamakan skema-skema yang lain? Nah, jadi kenapa dinamakan skema bintang? Karena dia ini bentuk skemanya itu seperti menyerupai bintang, teman. Lalu ada penyampaian informasi. Ini mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubah menjadi informasi, dan juga mendistribusikan informasi pengguna. Nah, dalam penyampaian informasi ini terdapat 4 istilah ya teman-teman. Yang pertama itu drill down. Ini dia prosesnya itu dari atas ke bawah, atau dari executive information system atau sistem informasi eksekutif ke bagian bawah gitu, ke karyawan-karyawan yang lebih rendah jabatannya gitu. Kalau roll up itu informasinya disampaikan dari bawah ke atas. Biasanya ini nanti bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan gitu. Lalu ada drill across, dari satu hierarki ke hierarki data yang lain. Lalu ada drill through. Ini dia tingkat ringkasan dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah dari data yang terinci. Nah, lalu ada data mining. Ini terdapat 2 cara dalam menyusun data mining. Yang pertama itu ada verifikasi hipotesis, dan juga ada penemuan pengetahuan. Lalu ada OLAP. Apa sih OLAP itu? Jadi OLAP itu merupakan satu jenis peranti lunak yang dia itu dikembangkan khusus untuk data warehouse. Terdapat 2 pendekatan. Yang pertama itu bisa menggunakan rollup. Nah, rollup ini dia menggunakan sistem manajemen basis data relasional standar. Lalu ada MOLAP. Nah, MOLAP ini dia menggunakan sistem manajemen basis data yang khusus multidimensional. Nah, itu tadi sedikit pembahasan saya mengenai informasi dan juga praktik. Mohon maaf apabila di kesempatan kali ini saya masih banyak kekurangan entah dalam audio atau dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.